akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta John. Puji Tuhan saudara, hari ini kita sudah memasuki Advent yang keempat, masa penantian yang keempat, sebelum kita semua secara khusus merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, hari ini saya ingin mengajak kepada saudara belajar satu tema. Tema yang mungkin bagi saudara seringkali mendengarnya. Tetapi hari ini saudara, saya ingin mengajak kepada saudara sekali lagi belajar lebih dalam tentang tema ini. Tema yang pasti banyak disampaikan oleh para hamba Tuhan setiap hari Natal atau menjelang Natal. Saya ingin mengajak kepada saudara untuk membuka Alkitab saudara dari Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-11. Matius pasal yang kedua ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-11 berbunyi demikian saudara. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mari kita berdoa saudara. Hamba-Mu sudah siap untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menguasai hati dan pikirannya, sehingga setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu ini, itu sesuai dengan kehendak Allah, menjadi berkat, kekuatan, penghiburan, pedoman, bahkan teguran bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah tulisan yang mengingatkan kepada saya 38 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 22 Juni 1982. Apa yang terjadi pada tanggal 22 Juni 1982, saudara? 30 tahun yang lalu. Lady Diana, istri Pangeran Charles, melahirkan anak pertama di usia 20 tahun. Istana Buckingham mengumumkan kelahiran sang bayi ini. Lahir dengan sehat, dengan berat 3,2 kilogram. Bukannya itu saudara, tetapi seluruh rakyat, seluruh masyarakat Inggris menyambutnya dengan sorak gembira, dengan penuh dengan sukacita. Bahkan di rumah sakit di mana Lady Diana ini berada, di sana di area pekarangan rumah sakit, berkumpul begitu banyak orang menyambut, merayakan kelahiran sang pangeran. Bukannya itu saudara, begitu banyak ucapan-ucapan selamat yang datang. Bukannya dari masyarakat Inggris, tetapi dari berbagai penjuru dunia. Mereka dengan sukacita menyampaikan ucapan bahagia ini. Dan kabar bahagia ini menyebar begitu cepat saudara. Bukannya di seluruh Inggris, tetapi di seluruh dunia saudara, menyambut kelahiran sang pangeran ini, yang kita kenal dengan Pangeran William. Kita saudara juga sementara mempersiapkan hari kelahiran. Bukan kelahiran seorang pangeran, tetapi kelahiran seorang raja di atas segala raja. Di mana Yesaya pasal 9 ayat yang kelima disebutkan Raja Damai itu. Bahkan di dalam Mika pasal 5 ayat yang pertama disebutkan bahwa 500 tahun sebelum kelahirannya, dia sudah dinubuatkan akan lahir di kota Bethlehem. Saudara, luar biasa kelahiran raja di atas segala raja ini saudara. Bagaimana sikap manusia pada waktu itu? Saya ingin mengajak kepada saudara untuk menoleh ke belakang beberapa ribu tahun yang lalu di masa pemerintahan Raja Herodes. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang ada di masa ini saudara?
Kalau saudara baca di dalam Matius pasal 2 ayat yang keempat hingga ayat yang keenam, memberitahukan kepada mereka, kepada kita, mereka tidak peduli. Mereka acuh tak acuh. Mereka bermasa bodoh, termasuk para ahli Taurat itu, saudara. Dan bukan hanya itu, di dalam Matius pasal 2 ayat yang ketiga juga disebutkan, Herodes dan seluruh penduduk Yerusalem merasa kaget, merasa terkejut, merasa terganggu atas kelahiran yang diberitakan, yang dikabarkan oleh para Majus ini, bahwa ada seorang raja Yahudi yang baru lahir. Bagi Raja Herodes, ini adalah suatu berita persaingan, ancaman bagi dia, mengganggu dia, saudara. Seluruh rakyat masyarakat Yerusalem, seluruh tokoh-tokoh agama yang ada pada waktu itu tidak siap. Tidak siap menyambut kelahiran sang raja ini yang diberitakan oleh para Majus, saudara. Sehingga apa yang terjadi? Umat manusia yang ada pada waktu itu, khususnya di Yerusalem, di Bethlehem, mereka tidak siap menyambut kelahiran sang raja ini. Malah yang siap menyambut raja ini adalah orang yang tidak terduga, yang sudah dipersiapkan berbulan-bulan, bahkan bisa terjadi 1 tahun sebelum mereka tiba di Yerusalem, sebelum mereka tiba di Bethlehem, saudara. Persiapan yang mereka lakukan luar biasa. Mereka adalah para Majus. Bagaimana mereka merayakan Natal, saudara? Bagaimana mereka menyambut kelahiran raja di atas segala raja itu? Kalau saudara baca di dalam Matius pasal 2, mulai ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12, di sana cukup jelas memberitahukan kepada kita apa yang terjadi di masa itu, saudara. Bagaimana sikap orang-orang, reaksi orang-orang, aksi orang-orang pada waktu itu, termasuk para Majus. Apa yang dilakukan oleh para Majus ini, saudara? Saya akan bacakan lagi dari Matius pasal yang kedua ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Allah. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia dan seterusnya, saudara. Bagaimana para Majus menyambut Natal, merayakan Natal, saudara? Saya tertarik dengan kalimat atau Alkitab di dalam bahasa Yunani. Ada 4 kata, 4 kalimat yang ditulis. Kalimat yang pertama adalah mereka bersuka cita dengan kesukaan besar dan sangat. Jadi kesimpulannya adalah apa, saudara? Mereka bersuka cita dengan kesukaan yang sangat besar. Di dalam bahasa Inggris disebutkan overjoyed, yang berarti sangat gembira. Kegembiraan yang luar biasa, gembira sekali, penuh dengan kegirangan, saudara. Bahkan di dalam bahasa Alkitab banyak penafsir berkata, memberikan definisi tentang sukacita ini apa, saudara? Sukacita adalah perasaan bahagia yang bercampur dengan perasaan yang diberkati oleh Allah, ditandai dengan kegembiraan yang luar biasa. Sukacita bukannya masalah perasaan, tetapi kualitas watak. Saudara yang kekasih dan Tuhan Yesus, bagaimana para Majus menyambut Natal? Bagaimana para Majus menyambut merayakan kelahiran Yesus, saudara? Mereka dengan penuh sukacita, dengan kesukaan yang sangat besar. Kita hidup di masa modern ini, saudara. Bagaimana kita menyambut Natal? Bagaimana kita merayakan Natal? Saya tertarik dengan apa yang ditulis oleh pendeta Billy Graham di dalam renungan singkatnya, saudara, yang berjudul Sukacita Natal. Yang dia kutip dari Matius pasal 2 ayat yang ke-10. Di sana disebutkan, ketika mereka melihat bintang itu, bersukacitalah mereka. Hamba Tuhan ini berkata apa, saudara? Setiap tahun orang-orang menulis surat kepada saya. Mereka menyatakan ketakutan mereka. Ketakutan mereka di dalam apa, saudara? Di dalam menghadapi Natal. Mereka mengeluh tentang kesibukan-kesibukan yang akan mereka alami nanti. Bahkan biaya yang cukup besar yang mereka keluarkan, saudara. Dengan kata lain apa, saudara? Billy Graham ingin menyampaikan sesuatu hal kepada orang-orang yang disebutkan tadi. Dia ingin membandingkan bagaimana dengan orang yang bijaksana itu.
Bagaimana dengan orang Majus itu? Mereka datang dari tempat yang sangat jauh. Mereka mempersiapkannya berbulan-bulan. Mereka mengeluarkan biaya yang sangat besar. Tetapi di akhir perjalanan mereka, ketika perjalanan mereka hampir berakhir, Alkitab mencatat di dalam Matius pasal 2 ayat yang ke-10, mereka sangat bersuka cita. Sangat bersuka cita. Dan beliau berkata, apa yang membedakan antara orang-orang yang menulis surat kepada dia penuh dengan keluhan ketika menyambut merayakan Natal? Beliau berkata apa? Fokus mereka beda. Kalau orang yang bijaksana itu, orang Majus itu, fokusnya sepenuhnya tertuju kepada Yesus. Tetapi orang-orang yang mengirim surat kepada dia, yang penuh dengan keluhan itu, bukan fokus mereka kepada Yesus. Di hari persiapan perayaan Natal secara khusus, bagaimanapun persiapan Natal yang akan kita ikuti, secara live streaming, secara online, saudara, kita menyambutnya, merayakannya dengan sikap yang bagaimana, saudara? Apakah dengan sikap penuh dengan sukacita? Seorang penafsir Alkitab yang bernama Matthew Henry berkata demikian, mereka bersukacita mengikuti pimpinan Allah. Dia ingin berkata bahwa para Majus itu penuh dengan sukacita karena mereka mengikuti pimpinan Allah. Dan memang bintang itu diberikan kepada mereka supaya mereka dituntun untuk datang ke hadirat Sang Raja di atas segala raja itu. Penuh sukacita, saudara. Dan inilah yang kita rindukan dalam masa-masa Natal. Baik itu masa Advent yang pertama, Advent yang kedua, Advent yang ketiga, Advent yang keempat. Bahkan di puncak acara Natal, mungkin tanggal 24 malam, mungkin tanggal 25 Desember. Apakah kita menyambutnya, merayakannya dengan penuh sukacita, saudara? Satu hal yang sangat menarik bagi saya, saudara, ketika saya membaca di dalam Matius pasal 2 ayat yang ke-11. Apa yang terjadi di dalam ayat yang ke-11 dari Matius pasal 2 ini? Di sana disebutkan mereka masuk ke dalam rumah itu. Dan ketika mereka masuk ke dalam rumah itu, mereka melihat anak itu. Luar biasa, saudara. Mereka masuk ke dalam rumah itu. Dan ketika mereka sementara berada di dalam rumah itu, mata mereka tertuju kepada anak itu. Anak yang mereka rindukan, yang mereka cari berbulan-bulan. Bahkan yang berkata kurang lebih 1 tahun. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, apa yang dilakukan oleh para Majus ini ketika melihat anak itu? Mereka bukannya bersuka cita. Mereka bukannya bergembira. Mereka bukannya penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kegirangan, saudara. Tetapi juga mereka tidak lupa tujuan mereka. Tujuan pencarian mereka ketika mereka bertemu dengan raja di atas segala raja itu. Apa, saudara? Mereka tidak lupa menyembah dia. Bukankah ketika mereka datang di kota Yerusalem, mereka berkata, kami datang untuk menyembah dia. Dan di dalam ayat yang ke-11 dari Matius pasal 2 disebutkan apa, saudara? Bahwa mereka sujud menyembah dia, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana dengan Natal saat ini? Natal di masa modern ini, saudara. Seringkali Natal yang kita adakan, seringkali Natal yang kita lihat, seringkali Natal yang kita ikuti, saudara. Seringkali Natal tampak menyambut Yesus. Yang kita sambut adalah berbagai macam acara-acara. Tidak salah, saudara. Yang kita sambut seringkali diskon-diskon barang-barang tertentu di bulan Desember sepanjang Natal, saudara. Yang kita sambut barang-barang, saudara. Yang kita sambut adalah acara-acara. Tetapi kita lupa menyambut Yesus. Natal tanpa Yesus. Natal tanpa penyembahan. Ini adalah Natal yang sangat tragis, saudara. Beberapa hari yang lalu saya membaca juga sebuah artikel yang berkata demikian. Natal modern adalah perpaduan antara bisnis dengan tradisi. Dan gereja banyak terjebak di dalamnya. Sehingga mereka menyambut Natal itu dengan penuh persaingan. Dan bukannya gereja, saudara, tapi orang-orang Kristen menyambut Natal itu dengan penuh persaingan. Natal yang tanpa Yesus. Natal yang tanpa berita Natal. Sehingga kehilangan
suasana rohani, kuasa Allah, bahkan juga berkat Allah, bahkan kehilangan berita Natal yang sesungguhnya, saudara. Ketika saya membaca Matius pasal 2 ini, saudara, saya juga cukup tertarik dengan ayat yang ke-11 yang sebagaimana saya katakan tadi. Mereka masuk ke dalam rumah itu. Apa yang mereka lakukan di dalam rumah itu, saudara? Tadi saya sudah katakan, mereka menyembah Yesus. Ada penasihat berkata, rumah yang ditempati oleh Maria, Yusuf, dan Yesus pada waktu itu bukan rumah yang seperti kita miliki. Sebuah gubuk yang sangat sederhana, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Orang-orang Majus yang ada pada waktu itu tetap melakukan satu sikap yang luar biasa yang patut kita teladani, menyembah Yesus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, menyembah Yesus di dalam rumah bukan sesuatu hal yang salah, saudara. Bisa saja kita berpikir, mengapa ketika para orang Majus datang, bayi Yesus yang berusia beberapa bulan, mungkin 1 tahun, di bawah 2 tahun, mengapa tidak ada di sinagoge, di rumah Tuhan sinagoge? Mengapa harus berada di rumah yang sederhana? Dikatakan sebuah gubuk yang sangat sederhana. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, di sini memberitahukan kepada kita, saudara, kita bisa menyembah Tuhan seperti yang dilakukan oleh para Majus di dalam rumah, saudara. Di suatu gubuk yang sangat sederhana. Hari ini saudara menyembah Tuhan juga. Hari ini saudara juga beribadah. Di dalam ibadah saudara, apa yang saudara lakukan? Menyembah Tuhan. Mungkin rumah saudara tidak seperti dengan rumah yang pernah ditempati oleh Yesus pada waktu itu. Ketika para Majus datang. Sebuah gubuk yang sangat sederhana. Kita saat ini mungkin tinggal di rumah yang sangat bagus. Dengan fasilitas yang sangat banyak, saudara. AC, suasana yang sangat bagus, bahkan dengan internet, dengan alat medsos yang sangat canggih, di mana sebenarnya bisa membuat kita menyembah, beribadah dengan baik, dengan tenang, dengan penuh sukacita. Tetapi seringkali banyak orang tidak melakukan hal ini, saudara. Para Majus, ketika mereka masuk ke dalam rumah itu, saudara, satu sikap yang sangat penting untuk kita ingat, saudara, di hari Natal ini, menyembah Yesus. Hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara, di masa pandemi COVID-19 ini, mari kita menyembah Tuhan, saudara. Menyembah Yesus di rumah aja. Saya tertarik dengan sebuah tulisan yang kalimatnya demikian. Kamu di rumah aja, saya akan datang ke rumahmu. Ini perkataan Tuhan Yesus, kata tulisan itu. Dan saya pun teringat dengan cerita di mana diceritakan iblis bersorak-sorai. Iblis sangat senang dan dia berkata kepada Tuhan Yesus, ini cerita, saudara. Dia berkata kepada Tuhan Yesus demikian. Lihat itu murid-muridmu. Lihat itu seluruh orang Kristen di dalam dunia. Mereka tidak bisa lagi datang ke dalam gedung gereja. Mereka tidak bisa datang lagi untuk menyembah Engkau di dalam gedung gereja. Apa jawab Tuhan Yesus dari cerita ini, saudara? Di sana Tuhan Yesus berkata, memang mereka tidak bisa datang ke gedung gereja lagi. Karena di masa pandemi COVID-19 ini. Tetapi saya akan datang ke rumah mereka, mengunjungi mereka. Dan jumlah mereka lebih banyak daripada yang biasa terjadi ketika mereka datang ke gereja. Hanya 1 orang, 2 orang, tetapi tidak secara menyeluruh sebagai keluarga besar. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ibadah bukan hanya merasakan kasih Tuhan, kuasa Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan, tetapi suatu perjumpaan dengan Tuhan, saudara. Hari ini mengingatkan kita lagi perjumpaan. Di Natal ini, saudara, perjumpaan dengan Tuhan. Bukannya kita merasakan sukacita, bukannya kita merasakan kasih Tuhan, kuasa Tuhan, pemeliharaan Tuhan, tetapi juga perjumpaan dengan Tuhan. Saudara masih ingat kisah perempuan Samaria di dalam Yohanes pasal 4, ayat yang pertama sampai 42, khususnya di dalam ayat yang ke-19 sampai 24. Saya akan bacakan untuk saudara. Apa yang terjadi dengan perempuan Samaria ini? Percakapannya dengan Tuhan Yesus tentang masalah menyembah, tentang masalah beribadah. Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-20 berbunyi demikian dan 21. Yohanes 4:20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini.
Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Ayat yang ke-21 kata Yesus. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Dan ayat yang ke-23 disebutkan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dan inilah penyembahan yang dikehendaki oleh Bapa. Hari ini melalui penyembahan para majus, mengingatkan kepada saudara dan saya, di dalam masa-masa persiapan Natal, bukannya kita memiliki sukacita di dalam menyambut Natal, saudara. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu, ketika kita sudah merasakan sukacita, kita juga mau seperti orang majus, masuk ke dalam rumah itu, menyembah dia di dalam rumah itu, saudara. Yang terpenting adalah apa, saudara? Menyembah dia secara roh dan kebenaran, saudara. Walaupun di rumah saja, tidak masalah, saudara. Kita rindu supaya kita bisa datang ke gereja. Karena bagi orang Kristen, Natal, perayaan Natal adalah hari yang luar biasa. Hari besar yang luar biasa. Mungkin ada orang Kristen hanya 1 tahun 1 kali datang ke gereja. Atau ada anggota keluarga kita hanya datang 1 tahun 1 kali. Khususnya di hari Natal, saudara. Menyambut Natal, merayakan Natal. Hari ini saya ingin mengingatkan kita lagi, saudara. Mari, saudara, kita beribadah Natal di rumah saja, saudara. Pada tanggal 24 Desember, 25 Desember, gereja kita juga akan mengadakan Natal, saudara. Tetapi Natal secara online. Natal secara live streaming. Tetapi marilah kita semuanya mengikutinya dengan cara apa? Bukan menyembah dia di dalam gereja, tetapi di dalam rumah kita masing-masing. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah apa, saudara? Menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Beribadah. Saya tertarik dengan seorang mantan rektor Singapore Bible College yang bernama Dr. Mat Hai Chun. Dia berkata demikian, saudara. Ibadah adalah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-21 sampai 26. Yang sudah saya katakan tadi, percakapan perempuan Samaria ini dengan Tuhan Yesus. Di sana memberitahukan kepada kita ada 3 unsur yang sangat penting di dalam ibadah. Apa 3 unsur itu, saudara? Allah, pribadi kita, firman. Allah. Apa yang harus kita lakukan terhadap Allah, saudara? Apakah hanya percaya kepada dia saja, kenal dia saja, ikut dia saja? Baik, tetapi tidak cukup, saudara. Kita harus apa? Harus menyembah dia. Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-24. Harus menyembah dia. Sesuatu yang diperlukan dan keharusan ini adalah suatu kebutuhan. Menyembah dia, saudara. Saudara masih ingat kembali lagi ke orang Majus, saudara. Mereka melakukan pencarian berbulan-bulan. Bahkan kurang lebih 1 tahun, saudara. Apa tujuan mereka, saudara? Hanya bertemu dengan raja itu saja, saudara. Dan ketika mereka bertemu melihat bayi usia di bawah 2 tahun. Mungkin usia 1 tahun. Mungkin usia beberapa bulan. Tetapi satu sikap yang luar biasa yang mereka lakukan, reaksi mereka, aksi mereka, sujud menyembah dia, saudara. Dan ini adalah suatu sikap yang luar biasa yang patut kita teladani. Ketika mereka melihat anak itu, anak Tuhan itu, saudara, mereka menyembah dia. Menyembah ada suatu pengakuan. Kita mengakui dan mengagungkan kuasa Allah dan juga kekudusan Allah. Seorang hamba Tuhan senior pernah berkata demikian. Banyak orang Kristen yang mengikuti ibadah setiap hari Minggu merasa hambar dan garing. Ketika apa? Ketika mereka kehilangan rasa kagum kepada Allah itu sendiri. Saya mengharapkan kita yang mengikuti ibadah setiap minggu secara online, secara live streaming. Di dalam persekutuan-persekutuan kita. Kita jangan kehilangan rasa kagum kepada Allah. Ketika kita kehilangan rasa kagum kepada Allah,
maka ibadah kita akan menjadi hambar dan garing, saudara. Menyembah dia mempunyai juga pengertian apa, saudara? Allah menjadi pusat perhatian kita, bukan benda-benda, bukan suasana, bukan orang, saudara, tetapi Allah. Saya tidak mengatakan alat-alat tidak penting-penting, saudara. Mic penting, sound system penting, alat musik penting, AC penting, lampu penting, orang-orang yang bekerja di belakang layar, tim digital ministry penting-penting, saudara. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu yang menjadi pusat perhatian kita, bukan manusia, bukan alat, bukan suasana, tetapi Allah, saudara. Ketika saudara dan saya menyembah dia di rumah, saudara, apakah Yesus sudah menjadi pusat perhatian kita? Teosentris, bukan egosentris. Begitu banyak orang yang egosentris ketika menyembah Tuhan. Hanya ingin menyenangkan dirinya, hanya ingin memuaskan dirinya, bukan menyenangkan hati Allah, bukan memuaskan hati Allah. Terbalik, saudara. Ketika beribadah, hanya menyenangkan diri, hanya memuaskan diri, saudara. Baru-baru ini saya membaca juga sebuah artikel bagaimana saya mendapatkan berkat dan saya ingin sharingkan kepada saudara. Di sana diceritakan bahwa banyak orang ketika selesai kebaktian, mereka pulang dengan kritikan-kritikan yang tajam, mengkritik pemain musik, mengkritik singer, mengkritik alat-alat yang ada di dalam gereja, mengkritik penyambut, mengkritik pengkhotbah. Bahkan mereka berkata apa? Wah, ibadah itu lo jelek banget. Saya tidak mendapatkan apa-apa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, inilah kalimat-kalimat yang seringkali kita ucapkan tanpa kita sadar. Saya tidak mendapatkan apa-apa. Apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan ini? Dia berkata satu kalimat yang indah sekali, saudara. Siapa sih fokus yang harus kita senangi di dalam ibadah itu? Saudara perlu berpikir ini, saudara. Siapa sih fokus yang harus disenangi di dalam ibadah itu? Apakah hanya diri kita, saudara? Atau Tuhan? Saya tidak mengatakan saudara dan saya ketika beribadah tidak perlu disenangi, perlu. Tetapi itu bukan fokus kita, saudara. Fokus utama ketika kita beribadah yang harus disenangi adalah Allah, saudara. Saya percaya ketika saudara menyembah di mana saja, secara khusus di masa pandemi COVID-19 ini, ketika kita di rumah, saudara, siapa yang menjadi fokus kita? Apakah diri kita, saudara? Saya mengharapkan Allah yang menjadi fokus kita ketika kita menyembah Dia. Karena Yesus Allah adalah pusat perhatian kita. Menyembah juga mempunyai pengertian memberikan sesuatu kepada Allah. Menyembah juga mempunyai pengertian kasih yang diekspresikan. Kita menyembah dengan kasih. Karena kasih. Saya tertarik dengan ada kalimat demikian. Malaikat menyembah karena perintah. Murid Tuhan menyembah karena kasih. Oleh kasih, saudara. Saya mengharapkan saudara ketika menyembah Tuhan di rumah saudara masing-masing. Dan kita mengharapkan nanti pada tahun depan, ketika proses vaksin sudah berjalan dengan lancar dan saudara dan saya bisa divaksin, kita bisa beribadah lagi di dalam gedung gereja yang merupakan kerinduan kita, saudara. Kita rindu supaya kita beribadah di dalam gedung gereja, saudara. Dan ini merupakan kerinduan kita. Tetapi di masa sekarang ini, sebelum mencapai keadaan itu, saudara, mari kita menyembah Dia di tempat di mana kita berada saat ini. Yesus menjadi fokus kita, saudara. Hanya menyembah Dia, saudara. Siapa yang kita sembah? Allah, saudara. Dan bukannya itu, di dalam ibadah itu bukannya ada unsur Allah, tetapi juga pribadi kita. Bagaimana pribadi kita? Di dalam Yohanes pasal 4:24 disebutkan apa? Menyembah Dia di dalam roh. Banyak tafsiran dengan kata roh ini, saudara. Tapi saya tertarik dengan tafsiran yang berkata ibadah dalam roh berarti apa? Kita dapat beribadah kapan saja, di mana saja, karena roh tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Dan bukannya itu, saudara, tapi juga roh menandakan bahwa kita memiliki roh di dalam diri kita untuk menyembah Dia. Menyembah di dalam roh juga mempunyai pengertian bahwa suatu pengalaman yang pribadi dengan Tuhan. Bahkan terlebih dari semuanya itu, saya tertarik dengan orang yang berkata apa? Menyembah di dalam roh berarti menyembah dengan hati, saudara. Saudara dan saya tidak mungkin bisa menyangkali bahwa ketika kita menyembah Dia harus pakai hati. Hati adalah pusat perasaan, saudara.
Saudara masih ingat apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus dan juga dicatat di dalam perjanjian lama? Dan Tuhan berkata di dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Saudara, kata-kata yang sangat keras, saudara, ketika kita beribadah, ketika kita menyembah. Apakah hati kita adalah hati yang menyembah Tuhan, saudara? Atau hati kita jauh? Tubuh kita sepertinya seolah-olah dekat dengan Tuhan. Pikiran kita sepertinya seolah-olah dekat dengan Tuhan. Tetapi bagaimana hati kita, saudara? Kita diminta untuk apa, saudara? Menyembah di dalam roh. Menyembah di dalam roh artinya menyembah secara rohani, saudara. Penyembahan rohani. Seorang penulis buku dan teolog yang sangat terkenal yang bernama John Stott pernah berkata demikian. Panggilan gereja untuk mempersembahkan ibadah rohani kepada Allah. Panggilan gereja saat ini adalah apa, saudara? Panggilan untuk mempersembahkan ibadah rohani kepada Allah. Dan beliau pun berkata, sekarang hal ini penting. Merupakan hal yang penting sekarang. Saudara yang kekasih dan Tuhan Yesus, Raja Daud pernah memberikan nasihat kepada putranya Salomo yang dicatat di dalam 1 Tawarikh pasal 28 ayat yang ke-9. Apa yang dikatakan oleh Daud, saudara? Dia berkata kepada Salomo demikian. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Daud mengingatkan Salomo, orang yang sangat pandai pada waktu itu. Punya jabatan yang cukup tinggi. Mengingatkan dia apa, saudara? Menyembah Tuhan. Dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Kalau kita melihat saat ini kita, saudara, kita seolah-olah terpaksa beribadah. Maksud saya apa? Terpaksa beribadah di rumah, saudara. Tidak boleh datang ke gereja, saudara. Karena masa pandemi ini, Natal yang akan kita lakukan nanti, yang biasanya ratusan, lebih 1000, ketika 2 kebaktian kita lakukan 2 hari, itu tidak akan pernah terjadi lagi, saudara. Untuk tahun ini, kita diminta untuk beribadah di rumah kita masing-masing. Menyembah dengan hati, melibatkan emosi, melibatkan perasaan, saudara. Namun, menyembah di dalam roh harus juga dibarengi, diimbangi dengan kebenaran, saudara. Karena kalau kita menyembah, penyembahan kita tulus, dari hati yang tulus. Tetapi kalau tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah, maka penyembahan kita itu percuma dan sia-sia. Oleh sebab itu, saudara, ini hal yang sangat penting. Emosi penting. Emosi sangat penting, perasaan sangat penting di dalam penyembahan. Tetapi emosi, perasaan tidak bisa menggantikan kebenaran firman Allah. Ya, ingin saya katakan apa, saudara? Bahwa kita perlu menyembah Allah. Bukannya dengan rasio kita, tapi juga bukannya dengan akal budi kita, tetapi dengan perasaan kita, dengan emosi kita. Tetapi bukan emosional, saudara. Bukankah seringkali saudara mendengarkan kalimat ini? Mendidik dengan akal budi, membentuk dengan hati, saudara. Betapa pentingnya mendidik dengan akal budi, juga membentuk dengan hati. Yang terakhir, unsur yang terakhir. Yang pertama Allah, yang kedua pribadi kita, yang ketiga adalah firman Allah. Yang sebagaimana saya katakan tadi, tidak cukup hanya menyembah dalam roh, tidak cukup hanya menyembah dengan hati kita, tetapi kita harus menyembah berdasarkan kebenaran firman Allah. Bukan seperti yang kita bayangkan di dalam pikiran kita, hati kita, tetapi kita menyembah dia di dalam roh, di dalam kebenaran. Karena itu untuk bisa beribadah di dalam kebenaran, kita memerlukan pengetahuan yang semakin meningkat di dalam lebih dalam mengenal firman Allah. Tidak cukup hanya datang di gereja 1 minggu 1 kali, saudara. Kita perlu ada PA pribadi di rumah. Dan tidak berapa lama lagi, saudara, gereja kita akan melakukan yang namanya kelompok kecil. Di mana melalui kelompok kecil ini, kita bukannya saling mengenal satu sama lain, akrab satu sama lain. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu, kita bisa mengenal lebih dalam kebenaran firman Allah melalui kelompok kecil ini. Jadi kesimpulannya, saudara, menyembah di dalam kebenaran berarti bakti kita kepada Allah sesuai dengan kebenaran firman Allah, yang disertai dengan memberikan respon
kepada kebenaran Allah itu melalui firman Allah yang kita dengar. John Stott pernah berkata demikian, ibadah adalah tanggapan terhadap firman Allah. Ketika kita beribadah, saudara, kita bukannya mendengar, tetapi juga tanggapan terhadap firman Allah itu. Saya seringkali berkata, Mazmur 1 ayat yang pertama, merenungkan firman Allah. Arti kata merenungkan di dalam bahasa Ibrani yeke artinya apa? Membaca, memikirkan dalam-dalam, mencari tahu artinya, saudara. Betapa pentingnya, saudara, kita memiliki hal ini. Hanya menyembah Dia, harus di dalam roh dan kebenaran. Dan inilah yang dikehendaki oleh Bapa, saudara. Sebagaimana sikap kita, khususnya di dalam menyambut Natal ini, saudara. Apakah kita cukup hanya bersuka cita saja, saudara? Saya ingin mengajak kita, bukannya cukup bersuka cita, tetapi kita melakukan penyembahan, saudara. Penyembahan yang benar. Kita seringkali mempunyai banyak kegiatan, tetapi sedikit penyembahan. Kita seringkali besar di dalam pelayanan, tetapi kecil di dalam pemujaan. Di masa pandemi COVID ini, kita akan beribadah di rumah, saudara. Saya berulang-ulang katakan, kita akan Natalan nanti di rumah, saudara. Jangan Natalan dengan corona, saudara. Kenapa saya katakan ini, saudara? Saya cukup tertarik dengan berita-berita selama beberapa hari ini. Mereka berkata, dan ada yang berkata, corona itu juga lahir bulan Desember. Ya, sudah 1 tahun, saudara. Katanya corona ini mulai diberitakan bahwa corona ini mulai tersebar dari Wuhan dan diberitakan itu pada bulan Desember. Bahkan ada juga yang berkata sebelumnya sudah ada, tetapi lebih banyak yang berkata corona lahir di bulan Desember, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya mengharapkan kita Natalan tidak dengan corona, saudara. Kita Natalan dengan keluarga kita di rumah kita masing-masing. Memang tidak mudah, saudara. Saya ketika mengunjungi beberapa anggota jemaat beberapa hari yang lalu, mereka berkata, kami sulit mengikuti ibadah di YouTube secara live streaming karena masalah pulsa, masalah internet, saudara. Ini merupakan kendala yang tidak boleh kita tutup mata sangkali, saudara. Tetapi mari kita berusaha, saudara, dengan kerinduan yang besar kita mau untuk merayakan Natal. Merayakan Natal di tempat di mana kita berada. Jangan merayakan Natal dengan corona, saudara. Walaupun corona juga lahir di bulan Desember, kita tidak perlu mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada corona dan panjang umur, jangan, saudara. Kita kalau boleh katakan pendek umur, cepat tinggalkan dunia ini, si corona itu, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Matthew Henry berkata di dalam Matius 2 ayat yang ke-11, mereka mempersembahkan diri mereka. Bagaimana perilaku mereka ketika mereka berjumpa dengan bayi itu? Matthew Henry berkata, yang pertama-tama mereka lakukan adalah mereka mempersembahkan diri mereka, sesudah itu memberikan persembahan mereka. Kata mempersembahkan diri mereka mempunyai pengertian sujud menyembah Dia, memberikan penghormatan, memberikan pemujaan, dan juga menyerahkan diri mereka kepada Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, di masa pandemi COVID-19 ini, saudara, saya ingin mengajak kepada kita untuk sekali lagi beribadah dengan sukacita, saudara. Sukacita yang saudara ibadah yang saudara lakukan di rumah tidak mengurangi sukacita saudara ketika saudara tahun lalu beribadah di dalam gedung gereja. Karena yang terpenting bagi kita, fokus kita bukannya masalah tempat, tetapi ketika kita menyembah Dia, kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, dimanapun kita berada, saudara. Kristus datang ke dalam dunia ini supaya manusia mengalami sukacita besar. Saya ingin menutup khotbah saya dengan satu ayat Alkitab dari 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-8. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-8 berbunyi demikian. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya akan Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tak terkatakan. Saya percaya kita ingin mengalami yang namanya sukacita yang tak terkatakan itu.
Itu akan kita miliki, saudara, ketika Yesus ada di dalam hati kita. Kita bukannya menyambut Yesus di dalam ibadah kita, seperti yang kita lakukan berkali-kali, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, saudara, merayakan di gereja, tetapi menyambut Yesus masuk ke dalam hati kita. Raja damai itu, saudara. Sehingga damai sejahtera itu ada di dalam hati kita. Sehingga kita mengalami yang namanya sukacita. Saya percaya kita semua rindu mengalami yang namanya sukacita. Khususnya di masa yang sulit ini. Begitu banyak orang susah. Begitu banyak orang yang mengalami kesusahan. Mereka sulit merasakan yang namanya kebahagiaan. Mereka sulit merasakan mengalami yang namanya damai sejahtera. Tetapi saya percaya, saudara, sebagaimana janji Allah, sukacita. Sukacita bukan dari luar, saudara, tapi dari dalam hati kita yang diberikan oleh Allah kepada kita, saudara. Apapun yang terjadi di luar diri kita tidak jadi masalah, saudara. Tetapi yang jadi masalah adalah di dalam diri kita. Apakah ada sukacita itu, saudara? Kiranya pengalaman Natal tahun ini, walaupun dengan segala keterbatasan kita beribadah, menyembah Dia di rumah kita, saudara, itu tidak mengurangi sukacita Natal yang sebagaimana dialami oleh para Majus. Ketika mereka masuk ke dalam rumah itu, mereka penuh dengan sukacita. Mereka melihat anak itu, mereka sujud menyembah Dia. Amin. Mari kita berdoa. Kami memuji dan bersyukur di hadapan hadirat-Mu, Tuhan, yang sudah memberikan kami kesempatan untuk beribadah, menyembah Allah di tempat di mana kami ada saat ini. Yang kami yakini tidak mengurangi sukacita kami mengenang peristiwa yang terjadi beberapa ribu tahun yang lalu. Ketika para malaikat, ketika para Majus membawa berita yang penuh dengan sukacita. Bahkan mereka mengalami sukacita. Dan sukacita juga ketika mereka menyembah Allah. Tuhan, dengar doa kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.